Bersama kita pujikan. Akulah, aku memandang Yesus orang Nazaret. Besar kasih-Nya padaku, yang hina cemar keji. Oh, indahlah, ajaiblah laguku, tetap merdu. Oh, indahlah, ajaiblah kasih juru selamatku. Wajahnya nanti ku pandang, bersama tebusannya, penuh gembira dan riang, kasih-Nya ku pujilah. Katakan, oh indahlah, oh indahlah, ajaiblah laguku, tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih juru selamatku. Oh indahlah, ajaiblah laguku, tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih juru selamatku. Oh indahlah, ajaiblah. Oh indahlah, ajaiblah laguku, tetap merdu. Oh indahlah, ajaiblah kasih juru selamatku. God, I worship you. God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you. We worship you. Oh God, we worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, we worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, we worship you. Bapak Ibu, ibadah Paskah hari ini boleh terselenggara berkat pertolongan dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Allah yang begitu mengasihi dan setia memelihara ciptaan tangannya. Kiranya turun atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai ibadah Paskah kita pada hari ini.
1 Petrus 1 ayat 3-4 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan memiliki kuasa atas segala sesuatu, bahkan atas maut. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa karya penebusannya atas dosa-dosa manusia telah genap dan sempurna, sehingga kita diperkenankan bersekutu dengan Allah Sang Sumber Hidup. Biarlah Bapak Ibu melalui kebangkitannya kita dikaruniai kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi tantangan hidup dan terus setia kepada Kristus. Amin. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Sepi, Tuhanku Yesus yang terbaring mati, Sang Penebus. Laskar menjaganya, Tuhanku Yesus tak mungkin kan lepas Sang Penebus. Tuhan, ampuni kami. Engkau telah mati menggantikan kami. Karena kematian-Mu lah kami memperoleh hidup. Tolong kami Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat hidup dalam kemenangan bersama-Mu. Amin. Kubur dikalahkan, Tuhanku Yesus sambut kebangkitan Sang Penebus. Malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Yesus yang hidup dan menang. Yesus yang hidup menang atas kuasa iblis yang garang. Maut dan kubur sudah dikalahkannya, kini pintu hidup dibukakannya. Pujilah, pujilah, Tuhan Yesus bangkitlah. Pujilah,
Bapak Ibu, kita tetap mau bersorak karena Kristus bangkit. Sorga, bumi bergema. Haleluya, berbalas dan bersyukur. Soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyerah dan neraka takluk. Kristus jaya atas maut. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Yesus bangkit, Dia hidup. Yesus bangkit, Dia hidup. Haleluya, Yesus telah bangkit. Rayakan kemenangan, Yesus telah bangkit. Mengalahkan musuhnya, Yesus telah bangkit. Dialah Tuhan yang memerintah selamanya. Rayakan kemenangan, Yesus telah bangkit. Juru selamatku menanti saatnya, Yesus Tuhan. Maut tak berkuasa, Juru selamatku menahan bangkitnya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus telah bangkit, mengalahkan musuhnya. Yesus telah bangkit. Dialah Tuhan yang memerintah selamanya. Rayakan kemenangan, Yesus telah bangkit. Rayakan kemenangan, Yesus telah bangkit. Mengalahkan musuhnya, Yesus telah bangkit. Dialah Tuhan yang memerintah selamanya. Rayakan
kemenangan. Rayakan kemenangan. Rayakan kemenangan. Yesus telah bangkit. Bapak Ibu, kita sepatutnya bangga ya bahwa kita satu-satunya umat yang punya Tuhan hidup dari kematian, berkuasa mengalahkan maut. Bangga ya Bapak Ibu? Bangga ya? Amin ya. Kalau bangga begini, saya tes ya. Tadi mukanya serem-serem sih. Oke, kalau Bapak Ibu bangga dan semangat dan sukacita punya Tuhan seperti itu, kalau saya ngomong Yesus bangkit, Bapak Ibu jawabnya haleluya gitu ya. Jangan kalah sama saya yang cewek ya. Kalau saya bilang haleluya, Bapak Ibu bilang Yesus bangkit. Oke? Bisa ya? Yesus bangkit. Haleluya. Sip. Haleluya. Yesus bangkit. Sip. Saya mengundang kita bangkit berdiri, boleh bersalaman. Kita ada semangat sukacita memberi salam Paskah kepada Bapak, saudara-saudara kita. Kita mau rayakan Yesus kita yang bangkit. Dengan segenap sukacita, kita mau rayakan kebangkitannya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup Selama-lamanya. selamanya. Haleluya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Mari rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan imanku, ku mau nyatakan Engkau Siapa dia? sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi, Surga bumi pun rayakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. dia bangkit. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan
haleluya. Ku mau nyatakan, Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Karena Dia bangkit, iman kita tidak sia-sia. Kita menjalani hidup dengan penuh pengharapan karena kita punya Yesus yang berkuasa. Dengan imanku, ku mau nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. katakan Dia bangkit. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan, Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan berjaya atas kamu. Bangkit, Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Tidak ada alasan untuk tidak menceritakan siapa Yesus, karena hanya Yesus yang punya nama yang berkuasa. Bangkit, Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Nama Yesus. Yesus, Yeay. menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saatnya kita mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan seperti doa kita tadi, bukan hanya berlalu sia-sia, tapi hari ini kita disentuh oleh setiap perkataan firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Sehingga waktu kita pulang bukan manusia yang lama, tapi menjadi manusia yang baru. Tapi sebelumnya kita mau katakan, sebab Dia hidup. Jemaat, ada hari esok. amin. Sebab Dia hidup. Kita bagaimana? Ku tak gentar, Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab apa? Dia hidup. Amin. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, Oh, menyembuhkan, Dia menyembuhkan, menyucikan, Dia menyucikan, bahkan mati, mati bagiku. hapus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus, Oh, siapa Dia? Juru Selamatku, Yeay. Kau Rajaku, Dia Rajaku, Kau Tuhanku, Dia Tuhanku, Kau telah bangkit, Dia telah bangkit. hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, Karena kita tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Di antara semua manusia yang ada di seluruh muka bumi, baik sejak Adam dan Hawa maupun sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, di antara semua golongan manusia, kamilah orang beriman yang layak bersyukur, yang layak bersukacita, yang layak merasa beruntung karena memiliki Tuhan Allah
yang mau datang mencari kami manusia, yang mau melawat kami, yang mau menyertai sepanjang jalan hidup kami, bukan hanya dengan janji-janji, dengan sabda, tapi Engkau sendiri datang ke dunia sebagai manusia, mengambil satu konsekuensi. Dunia tidak akan pernah mengenal Engkau. Dunia bahkan akan menolak Engkau. Dunia bahkan tidak menghormatimu. Bukan karena Engkau hanyalah seorang manusia dari keluarga tukang kayu, tapi karena begitu besar kasih-Mu. Seringkali kami merasa bangga, beruntung, bersukacita karena kekayaan, karena status sosial, karena prestasi, karena keinginan, cita-cita yang terwujud. Tetapi tidak pernah sungguh-sungguh merasa beruntung dan bersyukur memiliki Tuhan Allah yang rela merendahkan diri untuk mengasihi kami, untuk menjadikan kami yang brengsek dan rusak ini menjadi pribadi yang mulia, yang tahu siapa dirinya, yang tahu siapa Allahnya, yang tahu berterima kasih mengapa dia ada di dunia ini, yang tahu apa makna arti tujuan hidupnya, supaya tidak sia-sialah dia menjalani hidup. Sungguh Tuhan, buat kami mengerti, lunakkan hati kami, sentuh hati kami. Jangan biarkan kami menjalani hidup dengan sia-sia, tanpa arti, tanpa tujuan kekal, tanpa sungguh-sungguh akan ada bersamamu di dalam kekekalan. Hanya merasa sudah punya Tuhan, hanya merasa, tetapi tidak sungguh-sungguh Yesus ada dalam hidupnya. Berkati kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan, menghayati bersama satu tema yang sudah diberikan. Saya memberikan tema dia tidak ada di kuburan. Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Saya bacakan di dalam Injil Lukas 24 ayat 6. Saya berharap kita semua dalam ibadah Paskah sungguh mengalami perjumpaan di dalam iman dengan Dia, Anak Allah yang berkuasa. Dia Tuhan yang hidup, sentuhan kasih, ajaran pencerahan, kebenaran dari kitab suci. Kita mengerti, kita hidupi, dan kita berbangga. Dan kita nyatakan kebanggaan itu dengan hidup kita yang kita dedikasikan bagi Dia, bagi kemuliaan namanya, melalui gereja, melalui pekerjaan, melalui keluarga, melalui relasi, melalui pelayanan. Saudara, firman Allah katakan, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea.
Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu sulit diterima dulu pada masa para murid. Sampai dengan hari ini. Saudara, sekalipun surga memberitakan melalui 2 orang malaikat, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Tetapi Alkitab mengatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Para murid sendiri sulit menerima, sulit percaya Yesus yang mereka jelas lihat. Yesus itu disalibkan. Bagaimana mungkin dan dikuburkan, bagaimana mungkin mereka mendengar bahwa Yesus itu bangkit. Saudara, ketika hari Paskah pada tahun 2007 ditemukan, saudara, satu kuburan keluarga Yesus disertai dengan peti dari tulang-tulang Yesus, anak Yusuf. Ditemukan, saudara, di Talpiot, pinggiran kota Yerusalem. Saudara, ada film Discovery dan juga buku. Apa tujuannya? Surga memberitahukan, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Saudara, dunia mengatakan, dia ada di sini, kami temukan kuburannya, tulang-tulangnya, dia tidak bangkit. Fakta sejarah membuktikan Yesus itu bangkit. Dunia mengatakan dia tidak bangkit. Saudara, sejarah memberikan bukti Yesus bangkit. Rasul Paulus mengatakan 1 Korintus pasal 15:6. Setelah dia bangkit, dia menemui lebih dari 500 orang dari saudara. Banyak dari mereka masih hidup. Saudara, ketika saya ada di Bangil, murid-murid saya, guru-gurunya mengatakan, kamu itu baik, kamu itu pinter. Ada anak namanya Vincent, ada di GKT Betani. Ketika Pak Gumulya, Pak Editung di sana. Sar, sini. Kenapa? Itu anakmu ya? Iya, kenapa? Saudara, ketika ada di Bangil, apa kata guru, apa kata kepala kelas, kepala sekolah? Mani, kon niku ya jadi Kristen. Kamu tahu enggak? Yang disalib itu bukan Yesus, Yudas Iskariot. Saudara, sejarah menyatakan, mencatat Yesus yang disalibkan, dikuburkan, menemui lebih dari 500 orang. Ngapain kita membuktikan repot-repot? Sejarah sudah membuktikan. Iman kepada Kristus yang bangkit membuat kita berdiri teguh. Bukan karena kita tidak serang aman. Iman kita semakin mantap. Tidak, saudara. Iman Kristen semakin dihambat, semakin merambat. Saudara, saya menemui banyak kesulitan. Satu sisi dulu ketika saya ditempatkan di Bangil, waduh stres saya. Ketika saya diberitahu berapa orang jemaatnya, katanya Pak Petrus, mek pirang gelintir, saudara. Saya biasa kalau khotbah ya seperti enggak ada suara sampai sana, saudara. Saya khotbah, yalah orangnya mek berapa ini, saudara. Aduh, ya apa gitu ya. Saudara, penginjilan. Saya gembala perempuan. Ketika saya dapati, saya ketahui seorang murid SMP. Saudara, saya tunggu pulang, tidak pulang. Karena ternyata disandera di sekolah. Saudara, dia dipaksa untuk pakai jilbab dan membaca syahadat. Disuruh menulis surat pernyataan dengan kemauan sendiri menjadi Islam. Saya di sana.
Saudara, saya mau mengkonfirmasi, mau menemui wali kelas, mau menemui kepala sekolah, tidak diizinkan. Saudara, ketika saya penginjilan, memberitakan Injil kepada emak-emak, kepada mama, anaknya mengatakan, stop, jangan banyak bicara. Dia membawa Al-Quran besar, saudara, lebih besar. Katakan, ini kitab suci atau bukan? Gak usah banyak omong, kamu tahu siapa Yesus. Saya ngomong gini, Mas, kalau Mas suruh saya ngomong ini kitab suci atau bukan, saya bawa Alkitab. Mas bisa katakan ini kitab suci? Tanyanya jangan yang begitu deh, salah Mas. Saudara, dipanggil Muslim garis keras. Bukan tidak ada tantangan, tetapi iman tetap teguh. Karena apa? Karena kebenarannya tidak tergoyahkan. Saudara, iman kita didasarkan bukan kepada pengetahuan, bukan kepada sosok sejarah, bukan didasarkan kepada mengikuti satu tokoh, mengikuti satu teladan, bukan. Iman kita berakar, berdasar kepada Dia yang adalah anak Allah, yang adalah Tuhan. Saudara, kehidupan iman Kristen adalah satu kehidupan yang memiliki relasi pribadi yang intim, yang melekat, yang terikat dengan Kristus dan berpusatkan kepada Kristus. Saudara, Alkitab mengatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, dunia menghormati, mengakui, mengagumi tokoh yang pernah ada di dalam sejarah, tokoh moral, tokoh etika, tokoh yang mengajarkan cinta kasih melampaui semua manusia yang ada di muka bumi. Tetapi mereka menghormati satu tokoh yang pernah ada dalam sejarah. Berarti bagi mereka sudah tidak ada dalam sejarah. Alkitab katakan dengan kebangkitannya, Yesus menyatakan diri bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas sejarah, mengarahkan seluruh sejarah kepada kehendaknya, kepada rencananya, kepada tujuannya. Dia juga berkuasa atas sejarah hidup kita. Itu sebabnya saudara, hidup Kristen bukan sekedar memeluk agama, melainkan hidup yang memiliki relasi dan berpusatkan kepada Kristus. Itu berarti saudara, Dia menjadi Tuhan, Dia berkuasa atas hidup kita. Bukan hanya ketika saudara, hari Minggu ya, kita ke gereja ya, ini tugasku ya, kur ya, latihan, kapan latihan ya. Saudara, memeluk suatu agama bukan hanya pada hari Minggu ingat tugas, ingat ibadah. Bukan hanya itu saudara, tetapi mengikatkan, memiliki relasi yang sedemikian intim. Kitab Mazmur mengatakan, ketika orang mengatakan kepadaku, beribadah kepada Allah. Saudara, apa yang dikatakan pemazmur? Aku mendahului dari semua orang yang lain maju untuk masuk ke bait Allah. Saudara, orang Kristen merasa yakin Yesus adalah Tuhannya. Tetapi ketika hari Minggu ibadah, apa yang dilakukan? Jambiro. Alah, engkau aisek nanti ya, kalau mau sedikit khotbah. Gak usah kesusu. Saudara, pelayanan ketika tugas, saudara. Lah ya sudah, siapkan. Ya sudahlah. Saudara, ketika persembahan perpuluhan, apakah saudara sedemikian rupa mempersiapkan? Apakah ini sesuai dengan berkat yang aku terima? Sesuaikah? Saudara, kita persiapkan sungguh.
ketika kita mau beribadah, apakah kita sudah meneguk lutut untuk diri kita, untuk hamba Tuhan, untuk pemimpin, untuk suasana ibadah, supaya bisa merasakan atau saudara pokoknya datangnya wis untung, wis api apaan nih saudara. Saya ingin mengajak kita merenungkan satu kebenaran yang dicatat di dalam Alkitab, supaya kita sungguh bisa memahami, merasakan, dan menghidupinya. Yesus yang hidup mengubah saksi hidup. Setelah kebangkitannya, Yesus tidak segera naik ke surga, tetapi menemui para murid. Kebangkitannya telah mengubah hidup mereka. Saudara, kita bersyukur ya. Kita mempunyai Allah. Tidak hanya menyembunyikan dirinya agama yang lain. Kalau ditanya, Allahmu mana? Namanya Allah. Ya ada di surga. Allah kok kelihatan. Apa itu Allah? Allah itu tersembunyi. Kita harus menghormati dia. Allah kok bisa dilihat, bisa dipegang, bisa didengar suaranya langsung. Apa itu? Allah kita. Saudara saya dan saudara orang berdosa tahu surga itu di mana. Tahu siapa Allah yang harusnya disembah. Tidak ada manusia yang tahu kecuali malaikat dan iblis. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dan ditempatkan di Taman Eden, Allah tidak membiarkan. Engkau harus tahu siapa yang membuat engkau. Engkau harus tahu bahwa ada Allah. Dari mana bisa tahu? Allah, saudara, datang menemui Adam dan Hawa. Itu adalah Allah. Bagaimana kita harus menyembah Allah yang benar kalau Allah sendiri tidak menemui manusia? Bagaimana kita bisa menyembah, mengasihi Allah kalau Allah tidak menyatakan sungguh kasih-Nya kepadamu dan kepadaku? Saudara, kita akan menyembah pribadi yang menurut bayangan kita Allah itu harus begini. Allah kita tidak. Saudara, di gambar itu 1 Korintus pasal 15 ayat 6 sampai 9. Saudara, seorang Saulus, dia merasa orang yang sedemikian fanatik terhadap agama. Agama itu menjadi Tuhannya. Waduh, Yesus sudah mati, tapi anak buahnya, pengikutnya banyak. Dia punya surat kuasa untuk membinasakan orang-orang Kristen. Dan dia sudah lakukan itu. Saudara, ketika dia pergi membawa surat kuasa, dia pikir dia hebat. Tapi di tengah jalan ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Apakah siapa engkau Tuhan? Siapa engkau? Tidak, saudara. Siapa? Sudah terpelanting. Bukan hanya terpelanting, saudara. Matanya buta. Dia orang memiliki kuasa. Dia pikir habislah kekristenan, habislah Yesus karena disalibkan. Tetapi Yesus yang mati dikubur 3 hari bangkit menemui dia. Orang yang rusak, orang yang mengatakan menyembah Tuhan, tapi yang dia sembah adalah agamanya. Saudara, setelah dia mendengar, langsung mengalami sendiri, melihat, mendengar apa yang terjadi padanya, dia tidak berdaya terhadap suara, terhadap kehadiran Yesus yang bangkit itu menemui dia. Kenapa? Siapa yang lebih berkuasa, Tuhan atau manusia, betapapun hebatnya? Saudara, pada akhirnya dia berkata, di antara semua rasul, di antara semua mereka, aku yang paling hidup. Aku. Saudara, gambar selanjutnya dicatat dalam Injil Yohanes. Andai kata Yesus tidak bangkit, saudara, Petrus memiliki kisah hidup yang paling memalukan, tragis sepanjang sejarah.
Sampai kapanpun dia akan diingat, dikenal sebagai penyangkal gurunya sendiri sebanyak 3 kali. Betapa hancur, betapa malu. Tapi Yesus sudah disalibkan. Saudara, apa yang dilakukan, yang terjadi? Orang yang nantinya akan dipermalukan, hancur jiwanya. Yesus menemui dia. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Saudara, hidupnya tidak berakhir dengan tragis. Orang yang brengsek, orang yang menyangkali gurunya, dipercaya menggembalakan domba. Selanjutnya saudara, Thomas, ketika semua murid mengatakan, Tuhan hidup. Hah? Apa? Kalian itu kok bisa Tuhan hidup? Sudah jelas disalibkan, dikuburkan. Kita tahu kok bisa Tuhan hidup. Saudara, orang yang Yesus sejak awal mengajar sudah memberitahu, dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, dia akan sengsara, tapi pada hari ketika dia bangkit. Tapi setelah diberitahu, dia tidak percaya. Apakah dia akan berakhir dengan ketidakpercayaannya? Tidak. Yesus menemui dia. Thomas, ulurkan tanganmu, cucukkan jarimu. Lihat telapak tanganku, lihat lambungku. Saudara, apa yang dikatakan, dilakukan, dia menyembah Engkau ya Tuhan dan Allahku. Demikian juga ketika 2 orang, salah satunya Kleopas, dalam perjalanan di Emmaus. Waduh, kok ada isunya Yesus itu bangkit. Tiba-tiba Yesus ada di samping mereka. Apa yang terjadi? Masa kamu tidak tahu? Yesus berkata, betapa lambannya hatimu, sulit percaya. Lalu Yesus mengajar mereka tentang kitab suci. Saudara, apa kata mereka? Bukankah hati kita berkobar-kobar ya? Ketika dia mengajar kepada kita tentang kitab suci. Saudara, menurut saudara, ketika saudara tahu dengan pasti dia itu adalah Tuhan, Allah, Anak Allah yang Maha Kuasa, menemui saudara, menyatakan dan membuktikan bahwa dia itu Tuhan, bahwa dia itu Anak Allah yang hidup, menemui saudara, tahu siapa saudara, mengenal saudara. Saya mau tanya, dia sendiri membuktikan bahwa dia Anak Allah, dia adalah Tuhan. Apakah saudara akan melupakan dia? Dia Tuhan, dia Anak Allah, menemui saudara secara langsung, secara pribadi, menunjukkan bahwa dia itu Tuhan, dia itu Anak Allah yang berkuasa. Saudara, apakah saudara akan melupakan dan mengabaikan dia? Saudara, kalau dulu ketika Yesus menjadi rabi, Petrus memang pernah, engkau Anak Allah yang hidup, tapi toh kemudian disalibkan. Tetapi ketika menemui mereka para murid, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia Anak Allah. Saudara, seumur hidup tidak mungkin melupakan. Seumur hidup betapapun pencobaan begitu berat, tidak akan pernah lupa bahwa dia itu adalah Tuhan, bahwa dia itu Anak Allah yang berkuasa, kecuali hatimu bebal. Kecuali betapa engkau tidak medulikan siapa dirimu dan bagaimana kekekalan hidupmu. Kecuali engkau hanyalah memeluk satu agama. Yang penting baik, yang penting ke gereja, yang penting melayani, sudah baik toh? Tidak peduli bagaimana kekekalan, bagaimana Tuhan menerimamu atau tidak, menilaimu, menghakimu atau tidak, enggak peduli. Saudara, ketika para murid Yesus menemui mereka, apa yang terjadi? Saudara, ini satu kesaksian tentang 12 rasul yang mati. Kematian 12 murid Yesus. Petrus mati disalib dengan salib terbalik, kepala di bawah.
Andreas mati disalib dengan salib huruf X di Yunani. Yakobus anak Zebedeus mati dengan dipenggal. Yohanes digoreng hidup-hidup dalam minyak mendidih, tetapi masih hidup dan dibuang ke Patmos dan mati dalam usia senja. Filipus mati disalibkan di Hierapolis. Thomas dilempar ke dalam perapian, tetapi karena masih tetap hidup, ia dihujani dengan tombak hingga mati di India. Yakobus anak Alfeus, dia dilempar ke bawah dari puncak. Josh McDowell mengatakan, para murid berbicara kepada dunia, menyampaikan siapa Yesus. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia mati, dia bangkit. Saudara, berbicara kepada dunia dengan apa? Dengan darahnya. Saudara dan saya, begitu entengnya ya kalau ibadah. Saudara ibadah datang ke gereja, bawa HP enggak bawa Alkitab, enggak bawa HP baca atau tidak, memangnya ngapain? Ya, ngantuk tidur atau tidak, ngapain? Apa urusanmu? Gitu ya. Ngobrol saudara, apa urusannya? Yang penting aku ke gereja. Enggak takut apa sama Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata, setelah ditemui oleh Yesus, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Beranikah kita berkata, hidup bagiku ada Kristus, mati adalah keuntungan? Wah, mati untuk enggak, nanti dulu, nanti aja. Wongnya makan masih enak, ini masih enak, masih menyenangkan. Saudara, apa yang menghalangi saudara untuk mau all out bagi Tuhan? All out itu seluruh hidup dipersembahkan bagi Tuhan. Hati, pikiran, waktu, tenaga, talenta. Saudara dipergunakan semaksimal mungkin untuk mau mengenal Tuhan. Anak Allah yang berkuasa itu mau mengasihi, mau melayani. Saudara mau mensaksikan. Saudara jangan-jangan kalau para murid melihat, mendengar, merasakan, meraba, dia itu Tuhan. Dia itu anak Allah yang berkuasa. Itu sebabnya berani pergi ke seluruh dunia dengan darahnya. Saudara, jangan-jangan saudara tidak pernah berjumpa dengan secara iman bahwa Yesus itu Tuhan dan anak Allah. Itu kan katanya pengkhotbah. Saudara memiliki relasi dengan Kristus dan Kristus menjadi pusat hidup. Saya merenungkan begini, saudara. Kalau kita punya keluarga, relasi kita harmonis ya dengan keluarga, anak, istri. Bukankah kita berani menginvestasikan hidup, tenaga, waktu, harta kita ratusan juta bahkan untuk anak-anak sekolah, saudara. Kenapa? Masa depan mereka adalah masa depanku. Kesejahteraan mereka adalah kesejahteraanku. Karena punya relasi dengan keluarga yang sedemikian dekat. Saudara punya relasi tidak dengan Tuhan? Kalau saudara dan saya punya relasi yang sedemikian intim, tahu siapa Tuhanmu, siapa Yesus, siapa Allahmu, semua kita berani menginvestasikan seluruh yang Tuhan karuniakan untuk misi. Saudara, untuk kerajaan surga, bagaimana orang bisa datang kepada Dia? Apa artinya uang 1 juta, 10 juta, saudara, untuk hidup yang di dunia ini, membangun kerajaan di dunia ini, saudara bisa menginvestasikan sekian M. Saudara, tapi untuk Tuhan, beranikah saudara sudah bertemu secara iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Saudara, jangan-jangan saudara hanya memeluk suatu agama. Sudah untung aku punya agama, jadi orang baik. Tapi apakah ikatan pribadimu, relasimu dengan Yesus? Jangan merasa bangga sebagai orang Kristen punya agama. Saudara, jujurlah kepada diri. Sebelum waktumu habis dengan saya. Habis. Yang kedua,
ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Pernyataan ini saudara mendeklarasikan kepada dunia bahwa Allah berkuasa atas dosa, atas maut. Calvin pun mengatakan demikian. Semua orang. Dengan Yesus mati, kemudian dia bangkit, saudara. Kematian tidak berkuasa atas dia, maut tidak berkuasa atas dia. Saudara, kubur kosong. Kebangkitan Yesus mendeklarasikan betapa dia punya kuasa atas dosa dan maut. Saudara, tanpa kebangkitan, salib itu hanyalah akhir tragis dari seorang guru yang baik, karena Yesus sering dipanggil sebagai guru yang baik. Saudara, dan dengan kebangkitannya, salib itu merupakan deklarasi kemenangan atas dosa dan maut. Alah, khotbah mek ngono tok ta. Sekolah minggu yang ngerti, tahu lah. Wis diajar, lha apa nyeluk undang-undang pendeta Sarah khotbah mek ngono tok. Ngapain? Gampang, maca Alkitab sudah tahu, ngapain? Saudara tanpa saudara sadari ya, berita Injil, berita tentang dosa, maut ditaklukkan, dikalahkan oleh Yesus. Saudara, ketika saudara membaca sejarah, kebangunan rohani terjadi justru ketika orang-orang mendengar bahwa dirinya berdosa, saudara, dirinya brengsek. Yesus membebaskan dari dosa. Itu sebabnya, karena merasa sudah biasa yang terjadi dalam fenomena hidup Kristen. Saudara dan saya lebih takut ya. Waduh, termasuk hamba Tuhan, waduh. Pernah tua ini rek, kok menengah ya, gak ngomong apa-apa ya. Salah apa? Saudara, lebih takut daripada ketika Tuhan menyatakan, kamu orang berdosa, kamu pikir siapa kamu? Saudara, kita lebih takut gak bisa makan, gak bisa minum, khawatir tentang prestasi, khawatir tentang jabatan, khawatir tentang kegagalan. Tapi saudara, pernahkah saudara takut bahwa dosamu sudah diampuni atau tidak? Kehidupan kekal sudah saudara miliki ataukah tidak? Seringkali kita tidak pernah merasa takut dan khawatir. Itu sebabnya berita tentang iman kepada Yesus yang bangkit itu penting dan mendesak. Saudara, bukankah Yesus sendiri mengatakan ketika bangkit, Lukas 24:47, berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara, kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup, tapi kita tahu kekekalan pasti datang. Karena itu jangan hidup seolah-olah tidak butuh Tuhan ya. Datang ke gereja. Saya selalu guyonan nek udele nang tengah gelem nang gereja. Saudara, nek udele nang tengah guyonan sayanya. Saudara mau pelayanan. Saudara mendengar ini kritik, saudara tidak ada pujian, nah sudah. Enggak mau pelayanan. Jangan hidup seolah-olah tidak butuh Tuhan, seolah-olah surga dan neraka ada di tanganmu ya. Setiap kita membutuhkan Dia. Saudara tidak percaya. Dosa apa? Karakter apa? Sifat apa? Kebiasaan apa? Perilaku apa yang saudara sendiri tahu itu berdosa? Saudara sampai sekarang berubah apa tidak? Tidak ada manusia yang bisa membebaskan dirinya dari kuasa dosa, kuasa maut, kecuali Yesus yang mati dan yang bangkit itu. Saudara, kita berusaha, aku berdosa. Saudara, cuman begitu saja, tapi kehidupan selanjutnya tetap, saudara,
Jangan kata saudara tidak butuh, maunya sendiri. Saudara, saya menutupnya mengingat kejadian peristiwa yang lalu. Ketika saya bekerja, saudara. Saya bekerja di satu perusahaan. 8 tahun, tapi di akhir saya dipindahkan dengan tugas pajak. Saudara, hati saya takutnya bukan main, gentar bukan main. Kenapa? Karena pajak itu saudara membuat satu pembukuan yang kedua. Dan ketika bos saya memanggil saya, Justin sini, tiap bulan ini ya kamu store sekian, bulan berikutnya store sekian, padahal saudara penghasilan sekian M. Saudara bukan hanya sekedar store, bukan. Saya harus memalsukan faktur, nota, stempel, tanda tangan. Supaya itu seolah-olah asli beli dari perusahaan itu, tanda tangan beli dari perusahaan itu, stempel beli dari perusahaan itu. Setiap bulan saya harus melakukannya. Saudara, belum lagi saudara menemui orang pajak dari pusat saudara yang mau meneliti segala sesuatu. Dan saya harus apa saudara? Saya harus berpenampilan cantik. Dan saya harus mempersiapkan segalanya walaupun didampingi oleh bos saya. Saya berkata memang uangnya banyak. Tuhan, bukankah ini menjual diri? Bos saya berkata, sing dosa duduk kamu tapi aku. Tapi saya mau uangnya. Saudara, apakah begini orang Kristen? Saya berdoa minta supaya saya bebas, saya bisa keluar dari perusahaan itu dan saya mau full time. Tapi tidak ada yang membantu saya. Kenapa? Karena saya punya hutang yang banyak. Saya perlu apa? Bos saya kasih, sudah ambil saja di sana, ambil saja uang di sana. Saudara, hutang saya banyak. Saudara, saya tidak bisa keluar. Tapi kemudian saya berdoa. Satu hal yang terjadi. Tuhan pakai seseorang, teman baik dari wakil gembala saya. Orang masih muda, sudah menikah. Kamu tahu ini, dia yang membayar, berapa utangmu? Saudara, saya bisa bebas. Saudara, orang Kristen harus memahami sungguh. Yesus itu sudah bangkit, dia mati, dia bangkit, dia mengalahkan dosa. Kalau saudara kita berdosa, it's okay. Kita brengsek, it's okay. Saudara kita melakukan apapun, it's okay. Saudara, Yesus tidak mungkin mau datang ke dunia. Dia lebih baik ada di tahta kemuliaannya. Dia tidak mau meresikukan dirinya. Setelah menjadi manusia berkorban mati bangkit, saudara kita beribadah pelayanan, tidak ada hormatnya sekalipun kepada Yesus. Apa Tuhan tidak tahu? Tahu. Apa dia tidak tahu setelah mati yang terjadi pada kita menghormati, menyembah dia? Dia tahu. Tapi dia tetap berjalan di kayu salib. Dia tahu betapa brengseknya kita, betapa bodohnya kita, tapi dia tetap berjalan di salib. Itulah Tuhanmu, itulah Allahmu. Dia itu anak Allah yang berkuasa, dia Tuhan. Apakah dia menjadi Tuhan atas hidupmu? Bukan hanya pada hari Minggu, tapi seluruh hidup. Jangan main-main. Jangan hanya memeluk agama. Dan jangan bermain mencobai Tuhan dengan tetap hidup di dalam dosa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak peduli siapa kami, bagaimana kami. Satu hal kami mohon, berikan belas kasih-Mu, berikan pengampunan-Mu, lawatlah kami. Paulus yang seorang teroris sekalipun, bengis dan keji, Engkau mau lawat.
Engkau mau temui, Engkau mau melunakkan hati, Engkau mau mengajar, menemui dia, memakainya menjadi rasul yang mau keliling ke seluruh dunia dengan hidupnya, dengan darahnya. Kami adalah orang berdosa, tapi jangan pernah berpaling dari kami. Berikan belas kasih-Mu, bersabarlah terhadap kami, sampai Engkau dapati kami bertobat, sampai Engkau dapati hati kami melihat Engkau anak Allah yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa atas dunia, atas surga, atas neraka, atas nasib hidup kami. Sampai Engkau mendapati kami, menekuk lutut kami, Yesus, inilah hidupku, pakailah. Apapun yang menjadi kehendak-Mu, jadilah. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Berkati kami semua, berkati Pendeta Emil, berkati semua penatua, berkati semua hamba Tuhan, berkati keluarganya, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Di hari kebangkitan Yesus ini dengan penuh sukacita, kita mau memberi persembahan yang terbaik untuk mendukung gereja Tuhan. Bapak Ibu, kita memberi persembahan bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Dan berkat yang terbesar adalah hidup kekal yang sudah kita terima. Bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Kita menyimak warta gereja. Rabu besok ada persekutuan doa dengan tema pergumulan hidup. Setelah KU2 ini ada donor darah. Nah, tanggal 1 Mei hari Kamis itu hari libur ya. Gereja kita mengadakan satu acara yang menarik sekali, Fit Fun Faithful Family. Itu jalan sehat, lalu ada gamesnya, dan ada yang menarik adalah demo masak. Ya, demo masak dengan 2 menu kalau nggak salah. Menunya luar biasa ciamik ya. Yang dipandu oleh Chef Hendra, Chef Hugo. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun. Pengumuman persembahan. Dari intro. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan
persembahkan syukur. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Bagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu kami saat ini boleh merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, dengan penuh sukacita kami membawa persembahan kami ini ke hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kebangkitan Tuhan, melalui dukungan jemaat Tuhan, gereja juga bangkit, semakin bersinar, semakin menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat Hari Paskah. Ya, bisa kiri kanan kasih senyum. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Mukanya harus seger gitu ya. Karena Tuhan Yesus bangkit, kita bisa beribadah. Karena Tuhan Yesus bangkit, ibadah kita tidak pernah sia-sia. Amin. Nanti ya. Habis ini tenang. Mereka sudah semangat nyanyi lagi. Nanti saya kasih kode bisa naik ya. Baik, ada baptisan juga. Baik, terima kasih atas Ibu Sarah yang sudah, Ibu Pendeta Sarah yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Beliau ini Gembala Sidang GKT Pos PI Bangil. Gembala Sidang yang paling lama kalau nggak salah di sana, karena di sana bolak ganti beliau yang paling setia. Dan tanggal 10 Juni tahun ini beliau akan mengakhiri pelayanan secara resmi di GKT dan akan menjalani emeritasi ya. Selamat Ibu melaksanakan firman Tuhan dengan sukses luar biasa, dan beliau atas kemauan sendiri akan nanti pindah ke Jakarta, dan di sana ya kok Tuhan memberkati, tetap melayani Tuhan, membuka kelompok-kelompok kecil, mungkin membuka Pos PI atau apa, hidupnya sungguh dipersembahkan kepada Tuhan, dan dia menikmati hidup bersama Kristus, itu yang penting. Terima kasih, salam kepada jemaat di Bangil, Penatua dan segenap anggotanya, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada setiap pelayan jemaat hari ini, terima kasih pada paduan suara, terima kasih pada tim musik, tim multimedia, dan setiap orang yang melayani hari ini, Aser dan setiap anggota yang datang, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian saya menyambut ada yang pertama kali hadir tempat ini untuk beribadah. Ada yang pertama kali hadir, sebelah kanan saya ada? Tidak ada, sebelah kiri saya? Tidak ada. Tugas kita yang sudah hadir untuk menghadirkan orang ke tempat ini, amin. Ya, karena pemberitaan Yesus Kristus harus tetap diberitakan sehingga orang memenuhi bait Tuhan dan kelak akan memenuhi surga. Jangan khawatir, surga nggak akan penuh-penuh tuh, karena banyak tempat, dan oleh karena itu sebanyak mungkin orang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih atas kesetiaan kita semua, Tuhan memberkati. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Fit Fun Faithful Family, silakan daftar habis ini ya. Biayanya hanya Rp25.000 saja, nanti dapat soto sapi, soto babi atau apa saya nggak jelas ya. Coba nanti kita buktikan bersama-sama ya, soto apa yang terjadi, atau bukan soto, mungkin steak. Wah keren, 25.000 dapat steak, tongkat maksudnya. Ya, nanti ada door prize yang pakai merah kayak gini, merah gini. Celana, baju, topi, apa, selendang, sepatu, ikat pinggang, merah. Yang paling banyak merahnya dapat door prize-nya. Apa Pak, door prize-nya apa Pak Ronald?
Ya, karena ini kolaborasi Komisi Pasutri, Komisi Sekolah Minggu, Komisi Remaja, betul ya? Nah, itu kolaborasi nanti dapat door prize-nya. Siapa tahu ya. Nggak tahu saya. Ayo, dress code-nya merah, pakai paduan suara nggak apa-apa. Kalau nggak punya merah, nggak apa-apa. No problem ya. Baik, itu pengumumannya, dan biarlah Tuhan memberkati kita dengan penuh sukacita. Kita sebagai keluarga Allah memiliki relasi yang baik sama Tuhan, yang intim sama Tuhan, tapi juga punya relasi dengan sesama anggota. Amin. Amin. Baik, sekarang saya akan menyelenggarakan upacara sakramen baptis anak. Pada perjanjian lama, untuk menjadi keluarga Allah, menjadi umat Allah, itu seseorang harus disunat. Dan sunat itu khas Yahudi. Maksudnya apa? Untuk menjadi umat Allah, dia harus menjadi orang Yahudi. Namanya proselit. Tetapi sejak Yesus hadir bukan untuk orang Yahudi saja. Dia untuk orang Yunani, untuk orang Arab, untuk orang Persia, untuk semua orang. Sehingga sunat dibatalkan atau tidak berlaku lagi dan diganti dengan baptisan. Baptisan itulah yang menjadikan kita menjadi umat Allah dari segala bangsa. Baik, saya akan panggil orang tua dan anak Emelizang. Silakan berdiri, digendong saja nggak apa-apa ya. Orang tua dari Elizabeth Cheryl Wong dengan anaknya ada? Ya, langsung ke depan. Orang tua ayah dan ibu silakan maju ke depan. Lalu orang tua dari Lady Delovina Bonting dan Priscilla Delovina Bonting, ayah dan ibu silakan maju ke depan. Menghadap saya dulu. Ya, menghadap saya dulu. Lalu orang tua dari Miko Noel Azaria Nugroho. Ya, baik. Sedangkan orang tua dan anak dari Jordaniel Bertson Halim, mereka berhalangan hadir, akan ditunda pada baptisan yang berikutnya. Saudara-saudari sebagai orang tua dari anak-anak saudara, meminta membawa kepada gereja untuk dibaptiskan, dikuduskan dan masuk dalam persekutuan umat Tuhan. Sekarang berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki pernyataan tekad dan janji dari orang tua di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. Kalau setuju nanti dijawab, ya saya percaya dan bersedia. Ya, saya tanyakan 3 pertanyaan dulu. Mic-nya sudah ada? Mic-nya ya, mulai dari, ya boleh dari sana nggak apa-apa. Ya, baik. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa meskipun anak-anak dikandung dan diperanakan dalam dosa, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, mereka juga mendapat bagian dalam janji keselamatan melalui Yesus Kristus? Apakah saudara percaya dan bersedia menjadi teladan dalam iman, kesetiaan, pelayanan, dan kehidupan rohani, dan dengan pertolongan Tuhan melaksanakan firman Allah dalam perbuatan yang nyata, sehingga sejak kecil mereka mempunyai dasar yang teguh bagi iman dan perbuatan anak-anakmu? Ketiga, bersediakah saudara untuk mengajar anak-anak mengerti kebenaran Allah sesuai dengan proses perkembangan pengetahuan mereka dan membimbing mereka untuk berdoa, membaca Alkitab dan mengikuti kebaktian sekolah minggu sampai kelak mereka dapat mengerti tentang makna baptisan mereka sendiri
dan mengikuti upacara sidi, artinya mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Apakah jawabmu? Orang tua dari Delovina Bonting dan Lady Bonting. Bisa dibantu? Ya, oke. Apakah jawabmu orang tua dari Lady Delovina Bonting dan Priscilla Delovina Bonting? Ya, saya bersedia dan percaya. Baik. Apakah jawabmu orang tua dari Emil Zhang? Ya, saya bersedia dan percaya. Apakah jawabmu orang tua dari Elizabeth Cheryl Wong? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawabmu orang tua dari Miko Noel Azaria Nugroho? Ya, saya percaya dan percaya. Mereka percaya dan bersedia, tetapi ini adalah tugas kita semua juga. Apakah jemaat bersedia untuk menolong orang tua dan mendidik anak-anak ini di dalam persekutuan Kristus, bertumbuh dalam iman sehingga pada satu kelak mereka akan juga mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi? Apakah jawabmu jemaat sekalian? Ya, saya percaya, bersedia. Baik, terima kasih. Kalian tidak sendirian, tapi sebagai umat Allah kita sama-sama mendidik anak-anak ini. Amin. Baik. Saya panggil Emily Zhang untuk maju ke depan. Saya sebagai hamba Yesus Kristus membaptiskan Emily Zhang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya panggil sekarang Elizabeth Cheryl Wong. Saya sebagai hamba Yesus Kristus membaptiskan engkau, Elizabeth Cheryl Wong, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya panggil Lady Delovina Bonting. Saya sebagai hamba Yesus Kristus membaptiskan engkau, Lady Delovina Bonting, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya panggil Priscilla Delovina Bonting. Saya sebagai hamba Yesus Kristus membaptiskan engkau, Priscilla Delovina Bonting, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya panggil Miko Noeh Azaria Nugroho. Saya sebagai hamba Yesus Kristus membaptiskan engkau, Miko Noeh Azaria Nugroho, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan menghadap ke jemaat. Jemaat, inilah anak-anak kita juga, ya. Kita bersama-sama mendidik mereka dan sebagai umat Allah kita mendoakan dan juga mendukung mereka dan juga orang tua. Bisa diberikan sekarang piagam baptisan. Emily Zhang, Elizabeth Cheryl Wong, lalu Lady Delovina Bonting, Priscilla Delovina Bonting, lalu Miko Noeh Azaria Nugroho. Ya. Mundur sedikit, kita akan foto bersama. Baik, terima kasih. Hari ini hari istimewa, nanti doksologi artinya nyanyian pujian. Dari doksa, pujian atau kemuliaan, dan logos artinya kata-kata, ya.
kita akan menyanyikan lagu Haleluya Chorus. Ya, saya undang Pajan Suara ke depan. Setelah doa, syafaat, kita bersama-sama nyanyikan Haleluya. Yang bisa katakan Haleluya, Haleluya. Pokoknya ya, kita puji Tuhan hari ini. Silakan maju ke depan. Mereka akan memimpin kita menyanyikan doksologi Haleluya Chorus, Haleluya Handle. Baik jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Engkau bangkit, maka kami bisa beribadah, kami boleh beribadah dan hidup kami berarti, bermakna karena kami memperoleh persekutuan dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami dalam pergumulan hidup sehari-hari. Kami terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Kristus dan kami percaya bahwa hidup ini bukan sementara, tapi hidup ini berlanjut pada kekekalan. Terima kasih Tuhan, berkati kami selama di dunia ini, hidup bersamamu dalam pergumulan-pergumulan rumah tangga, pergumulan-pergumulan pelayanan, pergumulan-pergumulan studi, dalam berbisnis, dalam bekerja. Tuhan tolong kami, bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan kembali, karena kuasa kebangkitan menyembuhkan dan memulihkan, bukan hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Tuhan menghapus dosa-dosa kami sehingga kami memperoleh kesembuhan ilahi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga menolong supaya bangsa ini diperintah oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang barusan dibaptis beserta orang tuanya, biarlah mereka juga hidup dalam kekudusan dan pada akhirnya anak-anak ini mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami semua sungguh sebagai keluarga Allah saling mendukung, saling mensupport satu sama lain untuk keteguhan iman bagi anak-anak ini dan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, amin. Jemaat silakan berdiri, kita nyanyikan Haleluya. Haleluya.
Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kami terus memuji Engkau, haleluya. Karena dalam hidup ini Engkau sudah mati dan bangkit. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa, sumber hidup, sumber pujian, sumber damai sejahtera, melimpahimu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam keluargamu, di dalam studimu, di dalam hidup pernikahanmu, di dalam bisnis dan usahamu, bahkan pelayananmu. Biarlah anak yang tunggal itu, Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, Engkau selalu berjalan bersamanya, dan biarlah Allah Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Yesus memberkatimu.